Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumi. Qala ar-Rafi'i, gitu ya. Ya kan? Berkata Imam Rafi'i, kanatis subhu salata adamah. Adalah subuh itu salatnya Nabi Adam. Salat yang 5 waktu itu ya. Salat subuh itu adalah salatnya Nabi Adam. Wazuhru dan zuhur salata Dawuda, salatnya Nabi Daud. Wal asru dan asar salata Sulaimana, salatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu dan maghrib salata Ya'quba, adalah salatnya Nabi Ya'qub. Wal isya dan isya salata Yunusa, adalah salatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Istimewanya pada baginda Nabi Muhammad dikumpulkan semuanya. Jadi kan timbul pertanyaan begini, berarti Nabi Adam sholat subuh pakai kunut nggak? Berarti Nabi Daud sholat zuhur berapa rakaat? Karena yang kita tahu kaifiyat sholat yang sekarang ini itu pun adalah khususiyah kepada umat Nabi Muhammad. Bacaan ini itu segala macam. Jadi maka kalau kita baca i'anahnya, i'anatut talibinnya, di situ dikatakan maksud sholat di situ apa? Maksudnya adalah diterimanya taubat dan diberinya nikmat. Jadi Nabi Adam bikin kesalahan, taubat. Taubatnya itu di waktu subuh diterimanya. Nah, begitu. Itu maksud sholatnya. Nah, kalau Nabi Daud juga sempat ada bikin kesalahan, taubat. Itu pas di waktu zuhur. Nah, kalau Nabi Sulaiman mungkin dapat nikmatnya dengan kerajaan, dengan kenabian yang begitu besar. Nabi Ya'qub juga ketika mungkin dikembalikan penglihatannya, nikmatnya. Jadi maka itu maksudnya adalah diterima taubat atau diberinya nikmat kepada nabi-nabi tadi. Itu kata ulama. Bukan sholat macam kita sekarang ini. Kalau yang sekarang ini memang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Intaha. Habis. Apa maksud intaha? Habis ucapannya Imam Rafi'i. Sampai situ saja. Sampai situ saja. Nah, untuk lanjutannya bukan lagi ucapannya Imam Rafi'i. Nah. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah, anna salata, bahwasannya salat, tajibu bi awalil waqti, wajib dengan masuk awal waktu. Begitu masuk waktu zuhur, datanglah wajibnya salat zuhur. Tapi sifat kewajibannya bagaimana? Wujuban muwassa'an, dengan kewajiban yang diluaskan, bukan mudayyak, bukan disempitkan. Artinya harus segera, enggak. Sudah datang perintah wajibnya, tapi boleh ditunda. Itu maksud muwassa'. Jam berapa sekarang kita zuhur? 12:30, kita bilanglah 12:30. Berarti sudah datang perintah wajib zuhur dengan masuknya 12:30. Tapi boleh ditunda sampai jam 2 boleh, 2:30 boleh, selama tidak lewat waktu. Itu maksud wujuban muwassa'an. Maka kalau muwassa' ketentuannya apa? Falahut ta'khiru, maka boleh baginya menunda an awalihi, dari awal waktunya. Sampai kapan boleh nundanya? Ila waqtin yasa'uha, sampai kepada waktu yang mencukupinya. Istilahnya waktu jawaz ma'al karohah, waktu yang pas-pasan betul. Misal sholat zuhur kalau dia kerjain itu dia butuh waktu 5 menit, maka dia boleh menundanya sampai sholat zuhur, sholat asar kurang 5 menit. Sampai situlah. Ditunda lebih dari itu berdosa, nggak boleh. Jadi itu maksud muwassa' tadi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa?
Bisyarti ayyazima ala fi'liha fihi, dengan syarat bahwa dia berencana, bertekad akan mengerjakan sholat itu di waktunya. Misal nih, dengar azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah masuk zuhur. Nantilah bentar lagi aku sholat. Nah, itu namanya sudah azam. Nanggung pula kerjaan nih. Itulah jam 2 bisalah sholat. Itu namanya azam. Kalau ada azam seperti itu, barulah dia boleh menunda, dan penundaannya tidak berdosa. Nah, di sini ada catatan di hasyiah i'anatut talibinnya. Wahina idin, maka ketika itu, ini bukan di Fathul Mu'innya ya, i'anahnya. Maka ketika itu la ya'samu law mata qabla fi'liha. Dia tidak berdosa kalau dia mati sebelum melakukan sholatnya. 12:30 dengar azan zuhur. Ntar lagi lah, nanggung pula kerjaan nih. Jam 2 nanti aku sholat. Azam itu namanya ya. Itu namanya azam. Ternyata 1:30 meninggal. Berdosa nggak dia? Nggak. Tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah ada azam. Paham ya? Walau ba'da imkanihi, walaupun setelah dia mungkin melakukan, walaupun tanpa alasan ya, ingin menunda-nunda aja gitu. Nah, lagi ngeletak-ngeletak atau lagi main handphone, bukan lagi kerja, lagi main handphone. Nah, tengok 2:30. Nanggung nonton YouTube bentar. Nanti jam 2:30 juga bisa sholat. Itu namanya azam. Nah, rupanya meninggal dia jam 1:30. Berdosa nggak? Enggak. Walaupun tanpa uzur. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan wajib. Apa hukum sholat di awal waktu? Sunnah, bukan wajib. Beda kan nuansanya kalau kita belajar fikih sama tasawuf nih. Kayak tasawuf tadi kecil aja jadi besar tuh masalah. Kalau ini yang besar kok jadi kecil kayaknya. Kalau tadi ya Allah cuma pingin dunia aja kok salah betul gitu. Yang ini ninggalin sholat nunda sholat sampai jam 2:30 kok nggak dosa gitu. Makanya harus diimbangin ya. Kalau belajar fikih aja itu kayaknya mandang, alah orang masih sunnah aja kok yang ditinggal begitu tuh. Makanya kalau nggak belajar tasawuf bahaya. Nah, kalau nggak belajar tasawuf terus pun nggak belajar fikih agak bahaya, ketat kali hidupnya. Berfatwa sama orang udah standarnya tinggi terus. Nah, ini haram semua nih, kambing, ayam ini haram semua. Jangan ada kalian makan ayam kambing ini. Kenapa? Wah, begini begitu segala macam. Nah, di sini udah itu kira-kira yang nyembelih itu tahu sifat 20 nggak? Kalau nggak sifat tahu nggak ngerti sifat 20 kafir. 9 orang kafir gimana? Oh, boleh mah, nggak bisa. Terakhir mau makan ayam mau nyembelih tahu sifat 20 nggak? Ya, cari. Yang ketinggian. Kalau fikih gimana? Selama tidak yakin, asal bahkan ya kalau fikih tiba-tiba ada kambing tersembelih di satu daerah, nggak tahu siapa yang nyembelih. Asal daerah itu mayoritasnya Islam, halal kambing. Udah begitu hukum fikih kan. Jadi nggak ketat kali ya. Makanya kalau seandainya tasawuf aja yang dipelajari pun betul-betul nggak mau syubhat gitu. Ya agak sulit makan apa-apa sekarang. Nah, ya diimbangin lah ya, diimbangin. Ini kita habis belajar tasawuf tadi yang kayaknya dunia aja itu kecil aja jadi masalah. Ini lah nunda sholat sampai 2:30 nggak dosa, walaupun main game enggak. Asal ada azam dia mau sholat tadi. Makanya harus diimbangin nih. Dia haramnya tadi itu karena pekerjaannya, bukan karena nundanya. Nundanya tetap tidak. Ya seperti begini, orang nggak sholat duha gara-gara main judi. Ya yang bikin dosa nggak sholat duhanya atau main judinya? Main judinya. Orang tidak sholat di awal waktu gara-gara main judi. Ya tetap yang bikin dosa itu main judinya, bukan nggak sholat di awal, bukan menunda sholatnya. Nih kayak orang nggak taat betul nih kita bahas ini jadinya kesannya ya gitu. Kayak banding ini seperti. Tapi ini kita bicara fikih ya begitu. Nah, wahwa ahadu, ini saya baca lanjutan i'anahnya. Nah ini agak penting nih. Ini agak penting untuk memperbaiki kita semua nih. Wahwa ahadu qismail azmil wajibi. Azam sholat yang ditunda
itu adalah salah satu daripada dua azam yang diwajibkan kepada kita. Kita punya dua azam yang diwajibkan. Pertama itu tadi azam, nanti aku sholat lah. Nah, wasani al-azmul am, yang kedua adalah azam umum. Setiap orang harus punya azam umum. Apa itu? Berarti ini wajib. Setiap orang harus amalin ini. Wa huwa, dan dia adalah ayya'zima syakhsu inda bulughihi, berazamnya seseorang ketika dia sudah baligh. Baligh berarti sudah mukallaf. Ketika dia sudah mukallaf, ketika dia sudah baligh, dia wajib berazam, bertekad ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, untuk melakukan semua kewajiban dan meninggalkan yang haram-haram. Dulu, ingat-ingat Pak, ingat-ingat Bu, ketika balik, pernah nggak bertekad gini? Ya Allah, aku akan melaksanakan seluruh kewajibanmu dan aku akan meninggalkan seluruh yang kau haramkan. Pernah bertekad begitu? Kalau tidak, berarti masih berdosa. Kenapa? Karena ini azam wajib. Nah, waduh, jadi gimana nih Ustaz? Dulu nggak berniat seperti itu. Fa illam ya'zam ala dalika, kalau tidak ada berazam yang seperti itu ketika balik, asa, apa artinya asa? Bermaksiat dia. Waduh, banyak nih yang belum kayaknya. Nah, lanjutannya, wa yasihhu, dan sah tadarukuhu, menyusulnya, liman fatahu dalika, bagi yang dulu sempat terlewat waktu balik nggak berazam, silahkan susul sekarang. Bahkan beliau katakan kakatsirin minan nas, sebagaimana kebanyakan manusia. Malam nih pasang azam tekad, ya Allah, di sisa umurku sampai nanti aku wafat, aku akan melaksanakan seluruh kewajibanmu dan aku akan meninggalkan seluruh perkara yang kau haramkan. Pasang tekad seperti itu. Loh, nanti pelanggar. Ini bukan sumpah, ini azam. Paham ya? Nah, jadi tadi pasang. Kalau nggak pasang begitu berdosa kita terus sampai wafat. Udah pasang semua nih, udah Bu? Dalam hati udah? Udah aman. Harus begitu. Nah, ini azam. Kenapa? Karena tidak berbarengan dengan amal. Kalau bareng-bareng sama amal namanya niat. Nah, itu tadi. Dosanya nggak dijelaskan yang di sini dosa apa. Mudah-mudahan dosa kecil. Nah, berarti Pak Isa baru niat tadi, baru azam tadi. Berarti Pak Isa baru azam. Nah, jadi memang inilah pentingnya ngaji. Ini sebelum kami baca ini juga ada di kitab Hasyi Al-Bajuri, itu juga ada pembahasan tentang ini. Nah, jadi pasang semua tekad seperti itu. Harus wajib kita bertekad, berencana untuk melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib-wajib dan meninggalkan seluruh larangan Allah yang haram-haram. Nah, kita balik ke atas lagi, balik ke Fathul Mu'innya. Walau adraka fil waqti rak'atan, maka jika seseorang mendapati di dalam waktu 1 rakaat, dia telat sholat zuhur, tapi dapatnya di dalam waktu itu 1 rakaat. Terbangun dia tidur siang, ternyata ditengoknya udah tinggal 2 menit lagi masuk waktu asar, dia belum zuhur. Berwuduk dia 30 detik, langsung menuju sholat, gelar sejadah tinggal semenit, Allahu Akbar, dapatnya lah 1 rakaat. Apa maksud 1 rakaat? 1 rakaat itu artinya bangkit dari sujud kedua. Itulah namanya selesai 1 rakaat. Kalau bangkit dia dari sujud kedua, berdiri dia, kemudian masuklah waktu asar. Nah, la dunaha, tidak boleh kurang dari itu ya. Jangan masih sujud pertama udah masuk asar. Ini dia udah selesai sujud kedua, kemudian masuk waktu asar. Fal kullu, maka semua salatnya adaan. Semua salatnya dihitung adaan. Dapat 1 rakaat di dalam waktu, maka semua salatnya adaan. Wa illa, dan jika tidak, artinya kalau nggak dapat di dalam waktu,
faqadaan, maka hukumnya salat qadha. Jadi paham ya? Antara ada dengan qadha. Ini kadang orang masih agak sulit bedainnya. Ada sampai sekarang saya jumpai orang menerjemahkan adaan itu sendirian. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Pikirnya adaan itu adalah sendirian, bukan? Adaan itu kalau diterjemahin bahasa Indonesia tunai, cash, dalam waktu. Nah, itu adaan kalau mau diterjemahin. Qadhaan itu artinya lewat waktu. Karena sholat itu begini. Sholat itu ada kalanya sebelum masuk waktu, di dalam waktu, sama lewat waktu. Kalau sholat sebelum masuk waktu, kalau dia sengaja berdosa lagi tidak sah. Kalau nggak sengaja tidak berdosa dan tidak sah. Kalau sebelum masuk waktu. Kalau dalam waktu dapatnya salat itu dalam waktu, ya maka dia itu tidak berdosa dan salatnya sah. Nah, kalau dia salatnya sudah lewat waktu, misal salat subuh jam 10, hukumnya apa? Kalau sengaja berdosa dan sah. Berdosa dan sah. Ya namanya udah lewat waktu ya tetap sah. Paham ya? Ini kadang ada orang dia bilang sholat kalau udah lewat waktu sah atau enggak? Sah atau enggak kalau sholat lewat waktu? Sah. Jatuhnya apa namanya? Qadha. Nah, itu dia tadi. Jadi begini, adaan belum belum tentu tidak berdosa, dan qadhaan belum tentu juga pasti berdosa, belum tentu. Ada adaan yang berdosa. Ada. Nah, ini lanjutannya. Wa ya'samu, dan berdosa ia biikhraji, dengan mengeluarkan ba'dhiha, sebagian salat, anil waqti, dari waktu. Wa in, walaupun adroka rakaatan, walaupun dia dapat satu rakaat di dalam waktu. Kalau dapat satu rakaat di dalam waktu tadi namanya apa? Adaan. Tapi 3 rakaatnya lewat waktu. Sengaja. Berdosa nggak tuh? Dosa. Jangankan 3 rakaat. Tinggal salam aja pun. Sholat zuhur 4 rakaat. 1 rakaat dalam waktu. Rakaat kedua dalam waktu. Rakaat ketiga dalam waktu. Bangkit rakaat keempat masih dalam waktu. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu sholat berikutnya. Padahal tinggal salam nih. Berarti ada nggak sebagian sholat yang lewat? Apa tuh? Salam. Berdosa tuh kalau sengaja. Berdosa kalau sengaja tuh. Nah, wa illa tadi faqadhaan. Nah. Jadi maka ini dihukumi kalau nggak dapat 1 rakaat itu qadhaan. Ulama beda pendapat tentang begini. Dia lihat waktu sholat itu tinggal setengah menit, tinggal 30 detik. Misal aja nih, ada orang yakin begitu. Waktu sholat nih tinggal 30 detik lagi. Qadhaan atau adaan tuh kira-kira? Dia kalau sholat nanti. Tinggal 30 detik. Kira-kira qadhaan atau adaan jatuhnya? Nanti takbiratul ihramnya, kalau dia mau ta'in, qadhaan atau adaan jadinya. Nah, ini misal nih, ini masih ada sih nih waktu sholat zuhur 30 detik lagi. Takbiratul ihramnya, kalau dia mau tentukan, sengaja aku sholat fardu zuhur adaan, atau sengaja aku sholat fardu zuhur qadhaan. Kira-kira gimana tuh? Masih ada, tapi pastinya nanti qadhaan. Dia ruku atau dia i'tidal, habis waktunya. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan memandang waktunya masih ada, maka adaan. Kan takbiratul ihramnya dalam waktu. Tapi ada yang berpendapat memandang waktunya itu pasti tidak cukup 1 rakaat, maka kalau mau dia ta'in, qadhaan. Mana yang lebih kuat? Nah,
Dalam i'anahnya dikatakan bahwasannya was-shawab maqalahul imam. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasannya niatnya qadhaan karena yakin nanti pasti jatuhnya qadhaan, itu adalah pendapatnya Imamul Haramain. Dan menurut penulis kitab I'anatul Talibin ini yang benar. Jadi ketika takbir langsung niat qadhaan. Menurut Imam Haramain. Beda dengan Jumat. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat dapat 1 rakaat, hukumnya dapat nggak sholat Jumat? Dapat. Tapi kalau 1 rakaat pun tak dapat nggak sholat Jumat? Nggak dapat. Dia datang ke masjid, orang udah tahiyat akhir, dapat nggak 1 rakaat Jumat? Tapi kalau dia mau ikut, tetap dengan niat sholat Jumat. Allah sengaja aku sholat fardu Jumat 2 rakaat. Tapi nanti imam salam dia nambah berapa? 4. Jadinya sholat zuhur. Itu sama ulama fikih dijadiin teka-teki. Laghzun. Sholla wala nawa, nawa wala sholla. Dia sholat tapi nggak berniat, dia berniat tapi sholatnya nggak dia kerjakan. Niatnya sholat apa? Dibuat nggak sholat Jumatnya? Sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat zuhur. Ada nggak tadi niat zuhur? Ada. Itu kata-teki gitu fikihnya. Ada orang berniat sholat tapi sholatnya tak dikerjakan. Ada orang tak berniat sholat tapi sholatnya dikerjakan. Jadi itu beda dengan sholat Jumat nanti ya. Nah. Kemudian, na'am, lau syara'a fi ghairil. Oh, udah 1 jam dulu nih. Allah, ini agak panjang pula nih. Nggak apa-apa lah sedikit lagi, nanti pertanyaan nggak usah pala banyak kali. Naam. Lau syara'a fi ghairil jumu'ati, kalau seandainya seseorang sudah memulai salat fi ghairil jumu'ati, bukan pada salat Jumat ya. Ini pokoknya salat selain salat Jumat. Wa qad baqiya ma yasa'uha, dan tersisa waktu yang mencukupi waktu salat tersebut. Misal sekarang salat apa kita bilang lah, salat zuhur. Salat zuhur itu atau salat asar masuk waktunya jam berapa? Jam 4 ya hampir ya. Jam 4. Kita bilanglah jam 4. Tersisa waktu 4 kurang 10. Berarti kan masih ada 10 menit lagi. Kalau salat zuhur, selesai nggak tuh salat zuhur 10 menit? Selesai. Ah, itu maksudnya. Kalau ada orang salat dan waktu tersisa masih cukup untuk salatnya, jazalahu, maka boleh baginya bila karohatin, tanpa kemakruhan, ayu tawwilaha, bahwa dia memanjangkan sholatnya, bil qiraati, dengan bacaannya, awid dzikri, atau zikirnya, hatta yakhrujal waktu, sampai lewat waktu. 10 menit tadi tinggal waktu sholat zuhur. Rakaat pertama dia baca Ar-Rahman sampai habis. Rakaat kedua dia baca Al-Muluk sampai habis, misalnya gitulah. Lewat nggak kira-kira 10 menit itu? Lewat. Berdosa nggak dia? Tidak. Nah, tidak berdosa. Tapi hukumnya apa? Di sini dibilang jaza. Boleh. Perhatikan. Tidak semua kata jaza itu artinya boleh. Hati-hati, ini kadang-kadang yang kurang paham, semua dibilang jais itu berarti boleh nih, berarti harus nih. Enggak. Tidak semua kata jaza itu artinya harus, enggak. Kadang jaza bimakna wajib, ada jaza bimakna khilaful aula. Di sini maknanya khilaful aula dan makruh juga biasanya. Tapi di sini katanya bila karohah. Nanti di kitab lain bila karohah tapi khilaful aula. Bukan yang terbaik itu. Tapi tidak sampai makruh. Jadi jaza di sini bukan mubah, khilaful aula kalau kita baca kitab lain. Nah. Jadi maka kalau ada orang waktunya cukup begitu dipanjangin itu nggak sampai berdosa. Loh, tapi jadi lewat waktu. Nah, ini ada dalilnya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mimpin sholat subuh.
pernah mimpin sholat subuh, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Panjang betul surahnya. Begitu salam, orang-orang komentar. Apa kata orang-orang? Kadati syamsu tola'at. Hampir matahari terbit ini. Panjang kali sholat khalifah nih, hampir terbit matahari. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar? Lau tola'at, nah lam tajidnal ghafilin. Kalaupun terbit matahari tadi, nggak salah kita, kata Sayyiduna Abu Bakar. Nah dari situlah diambil kesimpulan nggak sampai berdosa. Karena bukan lalai ya. Karena bukan lalai. Jadi nanti di sini hukumnya ada tiga nih. Ini kalau saya ditanya kenapanya saya nggak tahu, tapi jelas hukumnya seperti ini. Kalau sholat masih lapang, cukup yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnahnya, maka memanjangkannya sampai lewat waktu, hukumnya khilaful aula. Satu. Kalau sholat hanya tersisa cukup untuk yang wajib-wajib saja, kalau dia kerjakan rukun-rukun aja, itu pas lah itu. Maka hukum menambahnya dengan sunnah sampai lewat waktu, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sholat zuhur butuh berapa menit? 4 menit, itu pun yang wajib-wajib aja. Pas dapatnya 4 menit. Kalau dia tambahin sampai lewat, dia amalin sunnah-sunnahnya segala macam, sunnah tuh. Boleh. Yang ketiga, seandainya untuk yang rukun-rukun pun nggak cukup, tinggal 3 menit. Untuk yang rukun-rukun nggak cukup, dipanjangkan sampai lebih daripada itu, haram, nggak boleh. Jadi wajib rukun-rukunnya saja kalau udah tinggal 3 menit. Paham ya? Nah, sebagian di dalam, sebagian di luar kan gitu. Itu nggak boleh dipanjang-panjangin. Beda kalau memang udah qadha semua. Nah, itu silahkan panjangin. Nah, jadi ini adalah hukum untuk yang tadi kita bahas ini. Jadi nggak masalah untuk dia lewatkan. Wa illam yuqi minha rak'atun fihi. Walaupun gara-gara dipanjangi 1 rakaat pun nggak dapat di dalam waktu. Kayak tadilah sholat subuh. Sholat subuh dia baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kira-kira 1 rakaat dapat nggak tuh di dalam waktu? Enggak lah. Mana dapat? Panjang betul Al-Baqarah. Walaupun begitu nggak berdosa. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, perhatikan. Fa illam yabqa minal waqti ma yasa'uha. Kalau nggak tersisa dari waktu yang mencukupinya, ini tadi bagian yang ketiga yang saya sampaikan. Dia butuh 4 menit, tersisa waktu hanya 3 menit. Kan gitu. Dia butuh 4 menit, tersisa hanya 3 menit. Au kanat jumu'atun, au kanat jumu'atan, atau ini salat Jumat. Atau salat Jumat. Lam yajuzil maddu, maka tidak boleh dipanjangkan, haram. Nah, itu yang tadi ya, yang saya jelasin yang bagian ketiga. Nah, kalau seandainya pas-pasan, rukun pas aja di situ. 4 menit butuhnya dan memang tersisa waktu 4 menit. Nah, ini yang berikutnya. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan al-iqtisaru, memadakan ala arkanis shalah, atas rukun-rukun salat saja, li idraki kulliha fil waqti, supaya mendapatkan seluruh salat di dalam waktu. Enggak sunnah tuh. Justru kalau dia tambah dengan sunnah-sunnahnya itu bagus. Kalau yang tadi pas 4 menit. Kalau dia butuh 4 menit, dapatnya 3 menit. Ini saya ulangi supaya jelas nih. Salat zuhur butuhnya 4 menit untuk selesai. Tersisa waktu 8 menit. Kalau dia panjangi sampai salat zuhurnya masuk ke asar, apa hukumnya? Apa tadi hukumnya? Khilaful aula. Nah, salat zuhur butuhnya 4 menit. Sisa waktu tinggal 3 menit atau 2 menit. Terus dia tambahin sunnah-sunnahnya sampai panjang. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Salat zuhur butuh waktu 4 menit. Dan tersisa waktu 4 menit. Pas aja untuk rukun-rukunnya. Apa hukumnya dia tambahi sunnahnya? Sunnah. Nah, itu tadi. Jelas maksudnya ya? Nah, itulah maksudnya ini 3 bagian ini. Nah, far'on akan datang nanti.
Ya.